itu akan checklist berwarna hijau. Tapi ketika ada penolakan, maka pada jadwal dan status dupa akan muncul tanda silang berwarna merah. Itu berarti daftar usulan Pak Bapak dan Ibu ditolak. Membedakan. Jadi sekarang semuanya nggak bisa. Kemudian Bapak dan Ibu juga bisa melihat alasan penolakannya di mana. Maka Bapak dan Ibu tinggal mengklik pada bagian yang ditolak tadi. Pada status dupa ditolak, Bapak dan Ibu tinggal klik, akan muncul alasan penolakan di sini. Jualan. Tapi kan kita harus akan muncul alasan penolakan di sini. Kategorinya ada. Ini contoh alasan penolakan. Ini ada contoh di unsur penunjang yang saya tampilkan di contoh unsur penunjang. Melaksanakan kegiatan mendukung tugas guru deskripsinya membimbing kenaikan pangkat. Ini berarti kategori tidak sesuai. Karena di kategorinya membimbing sesuai praktik kerja, tapi di deskripsinya membimbing kenaikan pangkat. Maka ini alasannya kategori tidak sesuai sehingga ditolak. Kita menggunakan kategori itu tuh yang dari penjelasan. Nah, ini contoh hasil penilaian yang ditolak. Ini menggambarkan usulan oleh Bapak dan Ibu, di mana Bapak dan Ibu mengusulkan angka kriteria dan 3, tapi ternyata dinilai oleh penilai angka usulan pengembangan diri tidak memenuhi syarat. Jika nilainya nol, maka di sini ganti warna merah. Ini bisa dilihat dari aplikasi OPAK Bapak dan Ibu. Kemudian ini khusus untuk Bapak dan Ibu yang periode yang lalu pernah mengajukan kenaikan pangkat. Maka ada perbedaan aplikasi OPAK yang sekarang dengan aplikasi OPAK yang lalu. Aplikasi OPAK yang sekarang Bapak dan Ibu bisa mengecek validasi penilaian angka kredit dan sudah sejauh mana prosesnya. Validasi ketika Bapak dan Ibu validasi penilaian angka kredit, ketika Bapak dan Ibu membuka aplikasi OPAK bisa dilihat validasi penilaian angka kredit. Kalau Bapak dan Ibu sudah pernah mengajukan, maka di sini tinggal masukkan NIK kemudian klik kanan. Di sini akan muncul kapan kali sudah ada di mana, apakah masih di proses penilaian, di verifikasi pegawaian, ataukah berkas sudah diusulkan ke BKN atau hasil usulan pangkat. Itu perbedaannya dengan aplikasi OPAK yang lalu. Kemudian di aplikasi OPAK yang sekarang, bukan teman saya nih. Nih, kabarnya teman saya gimana nih? Ketika Bapak dan Ibu pernah mengajukan kenaikan pangkat dan tidak berhasil, maka pengajuan yang sekarang Bapak dan Ibu tidak perlu membuat dupak baru, tapi cukup dengan mengklik transfer dupak. Pada saat Bapak dan Ibu mengklik transfer dupak, akan ada pilihan dupak yang dipakai apakah periode yang 2020 kemarin atau yang 2019. Tinggal dipilih. Data yang periode 2019 November dan data periode 2020 Juni yang kemarin diajukan, data tidak akan hilang sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu mengetik ulang daftar usul penetapan angka kredit yang baru untuk periode yang sekarang. Kemudian di aplikasi OPAK yang sekarang juga ada bisa mengadaptasi atau mensinkronkan berupa yang kadaluarsa. Berupa kadaluarsa ini khusus untuk Bapak dan Ibu yang pernah mengajukan kenaikan pangkat, kemudian muncul Pak, tapi sampai detik sekarang belum pernah menerima SK kenaikan pangkatnya. Maka Pak yang kemarin muncul dianggap kadaluarsa. Tapi Bapak dan Ibu dirugikan dengan aplikasi OPAK yang sekarang. Tinggal melakukan buat dupak
akuntansi yang sudah dinyatakan kedaluarsa. Barangkali aplikasi OPAK yang sekarang kita lakukan. Maka Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan bisa langsung mengajukan kepada saya. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, apabila ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kusnan. Ya, saya Minatul Maula dari SMA Negeri 1 Suranenggalang. Ya, mungkin sama dengan teman-teman yang lain yang pengajuan bukas yang sebelumnya ditolak. Nah, ini bagaimana untuk mengisi OPAK-nya? Tidak harus mengulang dari awal kan? Berarti dari mana saya harus mengisinya? Itu aja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi di ayat sudah saya jelaskan, ketika Bapak dan Ibu sudah pernah mengajukan kenaikan pangkat, tapi ditolak, maka Bapak dan Ibu melakukan transfer dupak. Jadi berbeda dengan Bapak dan Ibu pengusul awal, ketika login ke aplikasi OPAK, langsung masuk buat dupak. Tapi ketika Bapak dan Ibu sudah pernah mengajukan, maka jangan diklik buat dupak, tapi klik transfer dupak. Maka input daftar usulan dupak yang kemarin bisa ambil kembali. Bapak dan Ibu tinggal memperbaiki usulan dupak yang ditolak. Pada bagian mana? Dilihat alasannya, pada alasan penolakan tadi. Dilihat alasannya pada alasan penolakan tadi. Kemudian perbaiki sesuai dengan alasan yang muncul di alasan penolakan tadi. Barangkali itu Bu untuk penjelasannya. Silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada yang mau bertanya lagi. Untuk informasi lebih lanjut, ketika Bapak dan Ibu akan memerlukan share materi yang tadi saya sampaikan, mangga Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi saya, bisa menanyakan nomor kontak saya ke Bu Santi, supaya saya lebih jelas Ibu dari sekolah mana, kemudian Bapak dan Ibu dari sekolah mana, informasi apa yang diperlukan. Manakala informasi yang melalui materi tadi masih belum jelas, Bapak dan Ibu silakan datang langsung ke SMK Negeri 1. Kebetulan saya bertugas di SMK Negeri 1. Bapak dan Ibu memberitahukan dulu, baik itu melalui WA atau SMS. SMK Negeri 1 Kota Cirebon di dalam perjuangan. Ya, silakan Bapak dan Ibu apabila ada hal yang kurang jelas bisa bertanya langsung kepada saya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih Pak Kusnan. Halo Pak Kusnan. Assalamualaikum Pak Kusnan. Oleh Pak Jayanto, silakan Pak Jayanto. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf, mau nanya Pak. Saya kenaikan pangkat terakhir itu tahun 2018. Ya. 2018 naik ke 3C, sampai hari ini belum pernah mengisi OPAK secara online Pak.
Barusan tadi sempat saya buka. Berarti hal pertama yang saya lakukan ini Pak ya, buat dupak itu Pak ya. Ya, buat dupak. Ya, buat dupak. Terus nanti ada dua pilihan, guru reguler sama guru pemula. Yang saya pilih yang mana itu Pak? Guru reguler. Guru pemula itu untuk Bapak dan Ibu yang berstatus CPNS atau yang status mutasi dari selain guru menjadi guru. Oke, siap. Terima kasih Pak. Silakan. Terus berikutnya ini Pak, tadi kan yang disampaikan kita menginput fakta akhir. Fakta akhir tersebut yang diinputkan itu yang keluar SK di tahun 2018 atau bagaimana itu Pak? Ya. Karena yang saya dengar dari teman-teman yang lain kan kalau tidak salah setiap tahun itu bikin 4 tahunan, sementara di sini itu hampir tidak ada teman-teman guru yang membuat 4 tahunan gitu Pak. Ya. Gimana itu Pak? Pak Jayanto tinggal menginput sesuai dengan pak yang terakhir diterima, tidak berdasarkan pak tahunan. Ya. Oh, oke, siap. Berarti yang yang saya terima Pak yang 2020. Ya, betul Pak Jayanto. Ya. Oke, terima kasih Pak Rusan. Ya, terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam. Maka Bapak dan Ibu. Jangan. Jangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, ingin bertanya. Ya, silakan Pak. Kalau untuk laporan pengembangan diri itu formatnya bisa dari mana Pak atau sudah ada formatnya Pak? Ya. Laporan pengembangan diri itu sudah baku Pak, formatnya ada di buku 4 di buku pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diterbitkan oleh Direktorat Departemen Pendidikan Nasional. Nanti barangkali Bapak memerlukan, Bapak tinggal kontak saya, nanti saya share buku 4-nya. Ya. Siapa? Terima kasih Pak. Termasuk untuk publikasinya yang lain. Silakan. Siap. Ada lagi Pak? Cukup itu Pak. Nanti saya terima kasih. Boleh. Saya kembalikan lagi ke Bu Santi, mangga. Lagi bintek kan? Oh ya, kompak ya. Mangga Pak Hendy dari SMK Negeri 2 Kuningan. Pak Hendy. Silakan Pak Hendy. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Kebetulan saya rencananya akan mengajukan dari 3B ke 3C. Iya, betul. Ya. Nah, artinya ketika tahun sebelumnya tahun 2017 ya. Nah, itu kan kita banyak sekali dibantu dengan teman-teman yang wirausaha begitu ya. Untuk dataan dan juga arsip-arsip dan sebagainya. Nah, untuk sekarang berarti harus semuanya serba online gitu Pak ya. Jadi semuanya diupload melalui opak ya Pak. Berkas yang hard copy tetap diperlukan Pak. Ya. Karena berkas tadi di samping berkas kepegawaian, kemudian daftar usulan pak yang Bapak inputkan melalui aplikasi opak itu kan harus dicetak. Kemudian dikirimkan ke cabang dinas. Jadi tidak hanya online saja, termasuk berkas hard copy-nya mesti disiapkan Pak. Ya. Jelas Pak? Boleh mungkin Pak dijelaskan maksudnya untuk lebih jelas lagi untuk prosedurnya dari mulai awal. Berarti tahap pertama itu dimasukkan dulu di dupak dulu ya Pak? Ya, didupak dulu. Kemudian setelah didupak, Bapak mencetak
bukti pendaftaran, ya, mencetak daftar usul penetapan atletnya melalui aplikasi Opak. Ketika Bapak dan Ibu mencetak daftar usul penetapan atlet melalui aplikasi Opak, di sana akan muncul checklist berkas-berkas yang harus disiapkan sesuai dengan data-data yang Bapak Ibu inputkan pada aplikasi Opak. Ya. Di samping berkas sesuai dengan daftar usulannya, ada juga berkas kepegawaian. Jadi ada 2 macam berkas di sana. Ada berkas kepegawaian, ada berkas dupak yang merupakan lampiran dari daftar usul penetapan atlet yang Bapak ajukan. Ya. Barangkali itu Pak. Ya baik, sementara terima kasih Pak Kusnan. Ya sama-sama Pak. Boleh mungkin melalui chat saya minta nomor Bapak ya. Boleh. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak dan Ibu, ada lagi? Ya, mangga Pak. Mohon maaf Pak, mungkin saya agak terlambat datangnya tadi. Jadi saya belum jelas Pak, untuk pemberkasan yang pengajuan kemarin tidak lolos dan segera diajukan kembali, pemberkasannya apakah yang dibutuhkan saja atau lengkap seperti yang kemarin? Pemberkasan untuk kepegawaian tetap diajukan Pak. Ya. Kemudian untuk ajuan yang sekarang, Bapak tinggal usulan perbaikannya saja. Ya, jadi misalnya ya, tidak usah semua daftar usulan paknya. Tapi kalau surat-surat pernyataan dan sebagainya tetap dilampirkan, ya berkas yang lalu tinggal Bapak tunjukkan ke verifikator yang ada di cabang tugas. Kemudian berkas perbaikannya. Biasanya berkas yang lalu tadi akan dikembalikan pada Bapak, tinggal berkas perbaikannya yang Bapak ajukan. Jadi di samping berkas kepegawaian, juga berkas perbaikan yang Bapak lakukan. Contoh misalnya berkas laporan pengembangan diri di pengembangan diri Bapak ada kekurangan, laporannya belum. Bapak Ibu tinggal membuat laporan pengembangan dirinya, lampirkan kembali sesuai dengan permintaan dari aplikasi di usul di penolakannya. Ya. Jadi ketika Bapak mengklik apa yang harus diperbaiki di penolakan, Bapak lakukan, kemudian ajukan kekurangannya. Jadi tidak mesti semua dari nol, cukup kekurangannya yang Bapak sampaikan ke jelas ya Pak? Jelas sekali Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Pertanyaannya Pak. Ya silakan. Silakan Bu Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanung dari SMK 2 Kuningan. Ya. Mau bertanya untuk cara pengisian yang Opak guru reguler Pak. Reguler. Cara pengisiannya seperti apa? Terima kasih. Reguler itu adalah Bapak dan Ibu yang pernah naik pangkat. Dupak guru pemula itu khusus untuk Bapak dan Ibu yang baru pertama kali mengajukan kenaikan pangkat. Misalnya dari CPNS ke 3A, tapi kalau reguler dari 3A ke 3B. Jadi prosedurnya seperti biasa Ibu. Tidak seperti guru pemula. Kalau guru pemula itu harus ada sertifikat program induksi. Nah untuk reguler tidak diperlukan sertifikat program induksi. Barangkali itu bedanya Ibu. Jelas Ibu? Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi? Pak izin bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi dengan pembuatan guru pemula. Kebetulan saya masih baru Pak. Nah, untuk masuk ke Opak itu sendiri saya udah coba, passwordnya kok nggak pernah bisa masuk ya Pak? Bisa masuk.
Iya. Ibu dari golongan berapa, Bu? Saya dari CPNS mau masuk 3. ke PNS awal. Iya. Awal 3. Prajabatan sudah, Bu? Sudah, PIP Sudah pernah sudah. Kenapa? Sudah. Sudah. Sudah mengikuti program induksi, Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Nah, Sudah. sertifikasi sudah belum, Bu? Sertifikasi sudah, Pak. Sudah. Nah, Sudah. di database, mohon maaf, Ibu, di database SIPOK sudah masuk belum, Bu? Siap Jabar? Jabar sudah, Pak. Sudah. Ya. Sudah. Barangkali ini mungkin ada hal yang terlewat. Ibu silakan nanti bisa ketemu dengan Bu Santi di KCD atau ke saya langsung, silakan, nggak apa-apa. Ya. Iya, tadi kan saya 112223. Iya, 112223. Iya, ini untuk guru pemula. Iya, tadi coba tuh dari kemarin-kemarin nggak masuk. Iya, tadi kan mau masuk ke guru pemula untuk masuk awal ya, Pak? Iya, masuk awal. Itu untuk pak awal ya, Pak? Iya, untuk pak awal. Halo? Iya, Pak. Itu untuk pak awal ya, Pak? Iya, untuk awal. Iya, Bu. Saya kira gini, Bu, kalau dicoba dimasukkan ke kenaikan paket reguler, Ibu dicoba masuk belum? Sudah, Bu? Sudah pernah saya opaknya dari akun opak saja belum bisa masuk. Belum bisa masuk, oke. Iya, tidak terdeteksi. Tidak terdeteksi. Ya, nanti kita coba konsultasikan ke KCD, Bu ya, karena saya tidak bisa menjawab untuk kasus seperti itu. Kita coba cari solusinya, permasalahannya di mana. Ya. Barangkali sementara saya bisa menjawab begitu, Bu. Ya. Cepat hubungi ke KCD, konsultasi dengan KCD atau dengan saya. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Sama Ibu. Waalaikumsalam. Silakan Bapak dan Ibu. Masih ada waktu sekitar 10 menit. Assalamualaikum, Bapak. Izin bertanya. Silakan Ibu. Ini saya golongannya udah 3C, Pak. Pengen naik Ya. 3D. Ya. Sertifikasi itu boleh negeri atau enggak? Belum sertifikasi. Iya. Coba. Kalau berdasarkan ketentuan, di sini dari berkas yang ada, harus mempunyai sertifikat pendidik. Kalau berdasarkan ketentuan, ya. Ada baiknya Ibu konsultasi dulu ke KCD, ya, untuk hal ini, karena memang kalau dari surat edaran dari cabang dinas yang kami terima, persyaratan untuk kenaikan pangkat diantaranya ada sertifikat pendidik. Barangkali itu yang bisa saya jawab. Oh iya, Pak, makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena ini mumpung ibu di kongkon Zoom meeting ya, jadi ibu langsung set, Pak setelah Zoom meeting saya mau isi tanda tangannya diwakilin aja ya. Maksudnya nggak ada aja berpikiran jumlahnya juga sedikit, cuma 12 buat PKKS sama bayar pajak juga kayaknya kurang. Oh ya, orang konan. Silakan Pak yang mau bertanya. Pak, sebutannya lagi Pak. Silakan. Ya, mengenai sertifikat untuk pengembangan diri yang dapat dinilai itu dari mana saja Pak? Karena kejadian kemarin saya juga lupa lagi dari Pemprov DKI sudah bilang jumlahnya lebih dari 1.000 jam dan itu tidak dinilai Pak. Itu bagaimana Pak? Ya. Beli mau dibatalin dipikirin. Mohon maaf Bapak, angka pengembangan diri yang diperoleh tahun yang lalu berapa Pak? Dari hasil Kisah 1.200 jam ya? 1.200 jam. Enggak, total dari seluruh pengembangan diri totalnya yang Bapak ajukan. Ingat nggak Pak?
dari pengembangan diri yang Bapak ajukan. Ada berapa semuanya Pak? Ingat nggak Pak? Bapak dan Ibu, untuk diketahui, pengembangan diri baik itu di tingkat fungsional kemudian kegiatan kolektif guru itu akan disesuaikan dengan kebutuhan yang seharusnya. Misalnya dari 3A ke 3B itu hanya butuh pengembangan diri 3. Ketika Bapak dan Ibu mengajukan nilai lebih dari 3, misalnya sampai dengan 10, itu akan hilang Pak. Akan hilang. Jadi sebaiknya angka kredit yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Misalnya dibutuhkan 3, Bapak cukup mengajukan maksimal 5 atau 6 angka kredit. Dan mungkin Bapak mengajukan angka kredit pengembangan diri terlalu banyak sehingga ada angka kredit pengembangan diri yang dihilangkan, yang tidak dinilai. Ya, butuhnya 4, Bapak mengajukan 10, maksimal misalnya dinilai hanya 6, yang 4-nya akan hilang. Ya. Begitupun untuk Bapak dan Ibu yang dari SMK, ada kegiatan program keahlian ganda. Program keahlian ganda itu tidak bisa dinilai sebagai angka kredit pengembangan diri. Jadi tidak bisa diajukan. Ya. Keahlian ganda tidak bisa diajukan sebagai kegiatan pengembangan diri. Karena logikanya ketika Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan keahlian ganda, maka kegiatan pembelajaran Bapak dan Ibu otomatis terabaikan. Di situ nilai PKG pada tahun berjalan harus dihilangkan atau dihapus. Jadi dari pengalaman penilaian yang lalu, ketika program keahlian ganda diajukan sebagai bagian pengembangan diri, di Badan Kepegawaian Negara yang ada di Jakarta itu akan mempertanyakan, berarti guru tidak bekerja melakukan proses pembelajaran. Sehingga untuk kegiatan program keahlian ganda, mohon maaf, jangan sebisa mungkin tidak perlu diajukan karena tidak akan bisa dinilai. Ya. Terima kasih Pak. Halo. Waalaikumsalam Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam Pak Kurnan. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya tidak. Halo. Halo ya Pak. Silakan. Ini tadi kan Bapak menjelaskan mengenai sertifikat pengembangan diri apa ya? Ya. Itu kan harus ditandatangani oleh setingkat kantor cabang dinas siapa ya? Minimal. Ya, minimal. Ya. Kalau sertifikat yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan, tapi sertifikat ditandatangani oleh kepala dinas kabupaten gimana Pak? Bisa nggak Pak? Bisa Pak. Bisa. Bisa ya? Bisa. Ya udah itu aja Pak. Makasih Pak. Yang tidak diperbolehkan itu dari lembaga-lembaga non kependidikan, misalnya dari LSM atau dari organisasi yang tidak bergerak di bidang pendidikan. Ya. Oh, dari LPTK atau setingkat dinas diperbolehkan. Untuk Pak Wahyudin, ijazah S2 dan S3 linear belum masuk Pak. Apakah bisa membantu? Ijazah S2 dan S3 walaupun linear itu akan dilihat dulu Pak. Pertama surat tugas belajarnya ada tidak, surat izin belajarnya ada tidak. Kemudian perguruan tinggi yang Bapak ikuti jaraknya tidak boleh lebih dari 60 km. Kalau jaraknya lebih dari 60 km, maka ijazah S2 dan S3 tadi tidak bisa dinilai. Karena ketika Bapak dan Ibu akan mengikuti pendidikan S2 atau S3 dengan jarak lebih dari 60 km, Bapak harus mengajukan surat tugas belajar, bukan surat izin belajar. Ketika surat tugas belajar, itu harus dilampiri dengan surat izin tidak melaksanakan tugas sebagai guru. Otomatis ketika Bapak dan Ibu tidak melaksanakan tugas sebagai guru, maka tahun berjalan tidak akan bisa dinilai. Kemudian di samping surat tugas surat yang menyatakan Bapak dan Ibu tidak melaksanakan tugas sebagai guru, ketika Bapak dan Ibu mengajukan kenaikan pangkat harus ada surat yang menyatakan Bapak dan Ibu aktif kembali menjadi guru. Baru bisa diproses penilaian ijazah S2 dan S3 tadi. Di luar itu,
di luar persyaratan tadi, maka ijazah S2 dan S3 Bapak dan Ibu tidak bisa diraih. Ya. Barangkali itu jawaban untuk Pak Wahidin. Ya Pak, silakan. Mengenai batas-batasan jalan. Pak. Bertanya lagi Pak. Silakan Pak. Saya butuh penjelasan mengenai penilaian perencanaan pembelajaran dalam aplikasi OPAK itu Pak yang bernilai 2975. Sementara hasil penilaian dari tim penilai itu setelah dilihat itu hanya dinilai 90 Pak. Dan itu bagaimana Pak penjelasannya Pak? Nilai maksudnya Pak untuk pembelajaran? Ya, kan ada perencanaan pembelajaran Pak. Ya. Kalau sesuai dengan golongan kan itu dilihatnya itu 29,75. Ya. Setelah diverifikasi itu hasil penilaian mungkin tim penilai itu maka hanya dikasih poin 90 Pak. Dikasih poin 90. Bagaimana Pak itu penjelasannya? Untuk perencanaan pembelajaran, perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran itu posisinya berupa penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru instrumennya ini mulai dari lampiran A, B, C, dan D harus lengkap Pak. Dari mulai petunjuk, kemudian lembar persetujuan, instrumen yang berupa angka 012 tadi, dan rekap, dan kemudian transformasi ke nilai Pak. Transfer ke nilai angka kredit. Itu lampiran A, B, C harus lengkap. Lembar pengamatan juga harus diisi. Kalau lembar pengamatan dikosongkan, maka penilaian kinerja guru tadi tidak bisa dinilai Pak. Ya. Jadi, mohon maaf Bapak dan Ibu, PKG lampiran A, B, C, dan D, baik itu untuk guru mata pelajaran, guru BK, ataupun guru produktif, itu semuanya harus terisi. Ya. Terutama lembar pengamatan itu harus terisi. Ini kadang-kadang yang terlewat oleh Bapak dan Ibu di lembar pengamatan tidak diisi, sehingga PKG tadi tidak bisa dinilai pada tahun berjalan. Mungkin itu Pak. Untuk pengajuan kembali, berarti PKG yang 2020 ini harus diajukan? Ya. Harus diajukan. PKG yang tadi dinyatakan tidak lengkap atau ditolak, ajukan kembali, ditambah dengan PKG yang tahun 2020, ya, dengan titik mangsa per 31 Oktober. Ya. Kalau biasanya kan PKG itu dimulainya November Pak, ya. Tapi karena kita kenaikan pangkat ini berdekatan dengan bulan November, maka pelaksanaan PKG yang biasa dilaksanakan antara November Desember, Bapak majukan ke Oktober. Tapi dengan titik mangsa pada akhir Oktober. Ya. Dan dari pihak provinsi disarankan Bapak dan Ibu harus disarankan menggunakan PKG yang 360 derajat. Mohon maaf Pak, mungkin saya boleh usul. Kalau Bapak punya aplikasi PKG-nya bisa minta di-share di grup kepegawaian Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Bapak nanti kontak ke saya, ya. Nomor WA yang nomor handphone yang Bapak punya, silakan. Atau bila perlu Bapak dan Ibu yang akan membutuhkan nomor HP saya bisa saya share di sini. Nomornya 0821 Pak. 0821 2903 ya. 1775. Ya. Berarti untuk PKG tahun 2020 ini akhir titik mangsanya Oktober aja Pak ya? Ya per 31 Oktober. Per 31 Oktober. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Bertanya Pak. Silakan Pak. Pak, terima kasih Pak. Ya,
untuk publikasi ini ya Pak, itu ada rencana naik dari 3D ke 4A. Itu kan ada beberapa pilihan sebetulnya Pak. Ada yang namanya modul, ada yang namanya makalah, ada yang namanya PTK. Memang harus PTK. Gitu. Untuk 3D ke 4A, minimal Bapak membuat satu laporan hasil penelitian. Minimal satu PTK minimal. Nah, kekurangannya dilengkapi dari makalah, best practice, bisa dari modul dikat, kemudian buku pedoman guru. Modul itu dibatasi hanya 3 modul untuk satu periode kenaikan pangkat. Begitupun dikat, hanya 3 dikat yang bisa diajukan kenaikan pangkat. Materi dalam modul dan dikat, satu modul itu berisi materi 1 semester dan nilainya 0,5. Begitupun dikat, materi harus berisi materi 1 semester, nilainya 0,5. Buku pedoman guru maksimal itu hanya 1 Pak diajukannya. Jadi misalnya masa tugas Bapak, masa nilainya dari mulai 2017, 18, 19. Yang diajukan hanya 1 buku pedoman gurunya. Tidak boleh 3 tahun tadi. Ya. Kemudian modul tadi saya sampaikan hanya 3, begitupun untuk dikat. Ya, satu lagi Pak. Jelas Pak. Ya. Satu lagi untuk seminar-seminar yang sedang rame dan sedang viral barangkali ya, itu bisa berlaku nggak? Ya, dibolehkan Pak. Oh, diperbolehkan? Dibolehkan. Ya, dengan catatan ada bukti sertifikatnya itu Pak. Oh iya. Tapi sebagai penunjang. Masuk ke dalam unsur utama pada kegiatan publikasi ilmiah nilainya hanya 0,1 Pak. Oh, maksudnya ya, publikasi ilmiah mengikuti kegiatan sebagai peserta seminar. Oke, sementara terima kasih. Kalau tidak ada lagi, saya tutup Pak. Baik, Bapak dan Ibu, karena saya lihat di chat juga sudah tidak ada yang bertanya, saya akhiri kegiatan sosialisasi OPAK ini, dan mohon maaf, barangkali masih banyak hal yang belum tersampaikan dan belum jelas, tapi saya bisa membantu dan bersedia membantu manakala Bapak dan Ibu membutuhkan penjelasan yang lebih baik itu bukti-bukti fisik maupun hal lain yang terkait dengan kenaikan pangkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.